Maka maulid Nabi itu bagian dari syukur. Wazkuru, ini ayatnya. Ini dalil maulid, Pak. Kita sudah dipidah-pidahin bertahun-tahun, Pak. Mau diem? Ke laut. Terus Ustadz mau ngajak apa? Bukan ngajak berantem, ngajak adu dalil. Mereka ngomong ya kita ngomong, mereka berdalil kita pakai dalil, mereka kita pakai kitab. Susah-susah amat. Perangnya sekarang gitu. Baik, syukur tadi sudah baca roti, baca sholawat, indah sekali. Sekarang di kampung pengarang kitab ini Maulana Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki itu udah gak boleh sholawat kayak tadi itu udah gak boleh. Yang ngumpul-ngumpul ini udah gak boleh. Bisa dicekokin ya. Sebelum pandemi itu udah gak boleh ngumpul. Ketahuan ngumpul, wah askar datang, syurtoh datang. Pertahanan terakhir kita Ahlus Sunnah ini kan terusir dari 1924. Puncaknya 1980-an, 1990. Terusir akhirnya bertahan terakhir Saulatiyah. Saya nggak tahu nasib Saulatiyah sekarang. Apakah kurikulumnya sudah diganti atau belum? Jangan-jangan dipaksa ganti lagi sama yang di sana ya. Kitab ini merupakan tanggapan terhadap ulama-ulama muda yang menyesatkan beliau yang sudah senior. Ya. Masih ingat beberapa waktu lalu sahabat kita Ustadz Adi Hidayat itu kan hobi baca. Bacaannya salah satunya adalah karya-karya beliau. Ini juga ada Al-Mafahim Yajibu an Tusahhah. Ini unik juga nih, orang Muhammadiyah bacaannya Al-Mafahim kan. Itulah, orang kalau hobi baca gak ada yang pantang dalam dirinya. Diseranglah oleh kelompok sebelah. Apa kata dia? Bacaan kitabnya, pengarang kitabnya itu Tohut Makkah. Masih ingat? Takut juga dia, habis itu minta maaf. Dalam batinnya gak ada maaf. Kita kenal kok mereka-mereka itu karakternya apa. Di Riau mereka ngomong juga NU Muhammadiyah sesat. Mereka ngomong begitu. Kenapa? Akidah orang NU, akidah pendiri Muhammadiyah itu akidah Ahlus Sunnah bermanhaj Asy'ariyah. Saya nggak tahu Muhammadiyah sekarang, tapi pendiri Muhammadiyah itu akidahnya apa? Asy'ariyah Ahlus Sunnah. Kalau yang sekarang, ya antum tanya sendiri deh. Ya, mungkin ada yang sepakat dan tidak, ya urusan mereka. Saya bukan orang organisasi. Ya. Kita manhaj kita taklim aja ya Ustaz ya. Biar ahli organisasi masuk ke sana. Bacaan ini karya Said Muhammad ini sangat menakutkan bagi mereka karena membongkar kesalahan-kesalahan kelompok sebelah itu. Apalagi kitab ini yang detail-detail, yang kecil-kecil dibahas semua. Misalnya pakai tasbih, pakai Sayyidina, ya bolehkah baca Sayyidina? Sederhana nggak? Dibahas di sini. Macam-macam di sini ya. Dan yang paling unik, beliau menukil juga kalam imam mereka, Ibnu Taimiyah. Tapi nggak diterima juga. Jadi kalau yang ngomong bukan ustadz dia nggak terima. Tapi kalau yang ngomong ustadz dia, hadisnya itu aja. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Itu aja. Ini yang disebut manhaj sunnah. Kita sadarkan hadis yang sesuai dengan pemahaman kita bilang, oh enggak, itu beda. Inilah yang disebut mengikuti sunnah sesuai hawa nafsu. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawanya, keinginannya, standar dirinya sebagai ilahnya?
Ilah artinya bisa jadi Tuhan. Ya. Di sini dibahas nanti baca untuk orang mati. Enggak hanya di rumah, di kubur dibahas. Ada dalil-dalilnya nanti. Ada juga tentang persoalan-persoalan yang selama ini susah kita jawab, ini terjawab oleh beliau. Jadi kitab ini sebenarnya agak menakutkan juga bagi mereka, ya. Baik. Beliau membuka kitab ini dengan alhamdulillah, dan saya membuka kitab ini. Mari teman-teman, sahabat-sahabat, kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk beliau, Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan guru-guru kita yang mengijazahkan dari Sayyid Muhammad, masyayikh kita, mulai dari Sayyid Agil Munawwar, ya. Ada juga guru saya Syekh Abdul Rabb An-Nazari, dan banyak lagi. Mereka semua dapat sanad dari Sayyid Muhammad. Untuk mereka kita kirimkan Al-Fatihah. Bismillah. Ya, kenapa ya? Beliau membuka kitab ini setelah tahmid dan sholawat dengan ayat Inna ad-dina 'indallahil Islam. Din yang di sisi Allah cuma Al-Islam, ya. Ini standar pembahasannya. Lalu beliau mengatakan, ini sama belakangnya, ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, ya. Seandainya engkau berinfak, ini surat Al-Anfal yang 3, dengan semua apa yang di bumi, maka engkau tidak akan mampu membahagiakan, menenangkan semua hati orang. Jadi maksudnya gimana? Mau Bapak hafal 1000 dalil untuk menjawab kelompok sebelah, itu mereka nggak akan puas. Itu maksudnya, ya. Ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah semua, dan janganlah bertafarruq. Apa arti tafarruq? Berpecah belah. Dan ingatlah, wazkuru, ingatlah apa yang diingat, ni'mat Allah, nikmat Allah. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Orang bertanya, hablullah itu apa? Apa hablullah itu? Kan biasanya terjemahannya Al-Qur'an, ya. Kalau bagi saya, hablullah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini tafsiran bebas, Pak, ya. Hablullah indi huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ketika disebut berpegang teguhlah dengan tali Allah, itu adalah baginda Nabi Muhammad. Kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tafarruq. Berbeda boleh, berpecah belah nggak boleh. Bisa bedain? Berbeda boleh, berpecah belah nggak boleh. Bagi mereka, kalau berbeda itu pecah. Makanya kita masih seger melihat video beberapa bulan lalu orang kunut ditonjok, masih ingat? Bener? Udah lupa ya? Atau udah lupa? Udah kemakan delta kayaknya. Ini sebentar lagi mereka akan siap meluncurkan serangan baru bahwa maulidan bid'ah. Bahkan mereka menukil dari imamnya, syekhnya, yang diajarkan di kitab-kitab pesantren modern. Ini hati-hati, tolonglah kiai, gantilah kitab itu, ya. Para kiai, saya berharap gantilah kitab itu, berbahaya itu kitab. Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan
itu berbahaya sekali karena berakibat menyesatkan, bahkan menganggap kufur orang-orang Islam yang berbeda faham. Apa kata Shalih Fauzan di situ? Memperingati Maulid Nabi itu sama dengan tasyabbuh bin Nasara. Ini pagi tadi di Cipondo di Nabawi saya sampaikan ini. Karena mau masuk bulan Maulid, serangan bakal datang lagi. Memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata mereka? Menyerupai tasyabbuh dengan Nasrani. Nyambung nggak? Ada nggak di antara bapak ini yang meyakini Nabi Muhammad itu anak Allah disembah? Ada nggak? Kan nggak ada. Terus untuk apa kita memperingati Maulid Nabi? Sama nggak dengan gaya orang Nasrani memperingati Yesus? Sama nggak? Beda. Jangan-jangan dia nggak ngerti Nasrani itu apa, Maulid itu apa. Nggak pernah hadir sih ya. Nggak pernah hadir, jadi nggak ngerti isinya apa. Terus antum diem? Mau diem? Kita sudah dipidah-pidahin bertahun-tahun, Pak. Mau diem? Ke laut. Terus Ustadz mau ngajak apa? Bukan ngajak berantem, ngajak adu dalil. Mereka ngomongnya kita ngomong, mereka berdalil kita pakai dalil, mereka kita pakai kitab. Susah-susah amat. Perangnya sekarang gitu. Kalau Imam Mahdinya keluar, Dajjalnya keluar, baru kita perang begini sama mereka. Gak usah takut juga. Tapi nanti, sekarang perangnya ini. Bapak jangan kira yang ngancam bunuh saya sudah banyak. Yang ngancam mati saya sudah banyak. Cuma karena berbeda. Jadi mereka tuh gak biasa beda. Beda dikit bunuh. Ya salam. Emang kita takut ya. Umur kan di sisi Allah. Ente mau ancam 1000 kali, kalau gak mati, gak mati. Gak ada yang ngancam, mati juga kena COVID ya. Gak ada yang ngancam kan. Mati kena COVID. Ada yang gak mati kena COVID, maskernya dipakai lebih dari sehari, sakit juga paru-parunya, mati juga. Hati-hati Pak, kalau masker udah dipakai setengah hari jangan dipakai lagi ya, kecuali gaya-gayaan doang. Dipakai yang benar, nggak pakai yang benar juga ya. Ini masih pengantar-pengantar semua. Nah, di halaman 8 coba lihat, ini tafsir unik dari beliau nih. Halaman 8 paragraf kedua. Qala ba'du ahli al-ilmi wazkuru ni'matallahi 'alaikum ay uzkuru Muhammad bin Abdillah. Nikmat Allah atas kamu itu adalah lahirnya, wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Nabi Muhammad itu nikmat, syukur nikmat boleh enggak? Maka maulid Nabi itu bagian dari syukur. Wazkuru, ini ayatnya. Ini dalil maulid, Pak. Walaupun belum nyampe ke sana pembahasannya. Karena qadiyah muhimmah, ya, isu pentingnya sekarang udah nyampe ke sana, saya sampaikan. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kamu. Surat apa ini? Surat 3 ya, ayat 102 atau 3? 103, enak banget ngapalnya. Surat 3, 103. Ingatlah nikmat Allah atas kamu. Siapakah nikmat Allah itu? Muhammad. Diingat-ingat. Gimana cara ngingatnya? Bacakan tentang Barzanji. Barzanji isinya menceritakan Nabi bukan? Bacakan tentang tiba. Maka saran saya, kalau ada majelis tibaan, ada sekitar 10-11 menit memaknainya. Ada ustadz yang menerjemahkan dengan cerita. Dia bercerita tentang apa yang dibaca. Biar yang dibaca bukan itu-itu doang. Ini munsyidnya bosan juga. Ini aja lagi, ini lagi. Ya kan? Apalnya ini doang gitu. Taib. Jadi ini dalil apa?
Dalil maulid. Karena isi maulid apa? Ini kita kasih tahu kepada kelompok yang mengharamkan maulid, bahwa maulid bukanlah menyembah Nabi Muhammad. Maulid bukanlah merayakan lahirnya anak Tuhan. Enggak ada urusan kita sama itu. Maulid itu adalah mengamalkan surat Al-Imran ayat 103. Coba perhatikan. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingat-ingatlah, sebut-sebutlah, kenang-kenanglah, visualkanlah, puji-pujilah. Itu bisa maknanya begitu kan. Kata zikr itu bisa berarti memuji, mensyukuri. Apa yang diingat, yang dipuji, maka disebutlah madaih an-nabawiyah, puji-pujian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bedakan alhamdulillah. Kalau madaih bisa li ghairillah. Beda ya? Kebalik enggak? Hamdu, madhu, kebalik. Alhamdulillah. Kalau alhamdu li ghairillah. Nabi itu Allah atau selain Allah? Maka disebut al-madhu, bukan alhamdu. Paham di situ? Jamaknya madaih, puji-pujian. Beda pujian hamdu dengan pujian madaih. Ya. Perhatikan lagi tafsirnya. Iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika kamu bermusuhan dulu di zaman jahiliyah, ini kan mulai musuhan lagi. Ini kabar buruknya Bapak Saudara yang melakukan Allah. Perselisihan jahiliyah itu akan dimulai kembali. Lalu dengan apa cara untuk Allah mendamaikan jahiliyah, orang jahiliyah dulu? Dengan apa? Bi Muhammadin, itu tafsirnya. Halaman 8. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir zaman, kalau terjadi perselisihan, dengan apa selesainya? Dengan pewaris mutlak beliau, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Nah, kita ini menyiapkan itu nih. Karena Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah, kita cinta kepada zuriat Rasulullah. Mereka tuduh kita Syiah. Loh, kalau begitu banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak imam jadi Syiah dong. Ya enggak? Apa kata Imam Syafi'i? "Lau kana hubbu ali Muhammadin rafidiyan fa ana rafidi." Kalau cinta ahlu bait, cinta habaib itu termasuk Syiah, Rafidah, ya udah tuduh saja saya Rafidah. Kata siapa? Imam Syafi'i. Kita ini mencintai para zuriat Rasulullah, tahu caranya. Bukan sembarang-sembarangan. Ada tekniknya, ada mandahasnya, ada kaidahnya. Baik. Lanjut. Wasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kamu berada di tebing neraka, lalu anqadhakum minha. Lalu Allah membebaskan kamu darinya bi Muhammadin sallallahu alaihi. Jadi ayat itu ayat maulid, ayat mengenang Rasulullah SAW. Udah punya dalil maulid belum? Kasih dalilnya apa? Surat Ali Imran ayat 103. Lu ini ayatnya nggak begitu ya? Itu kan tafsir ente. Guru aneh punya tafsir sendiri. Siapa yang menafsirkan? Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau doktornya di Mesir. Benar, Syekh? Sah? Tapi beliau sebelum dokter udah ulama besar. Enggak doktor pun beliau sudah besar. Ya. Doktor itu cuma untuk ngambil gelar aja ya. Supaya kalau nulis sistematis, kalau berpikir lebih kritis. Berarti Islam itu datang dengan apa? Halaman 9 paragraf ketiga. Ja'al Islam fada'an nasa ila ta'aluf wa tahabub
wal mawaddah wal i'tisam wan nahy 'anit tafarruqi wal khilafi wasyiqaq. Jadi Islam itu datang untuk mencari titik temu, bukan cari kesalahan. Coba antum ketemu gak hadis Nabi waktu di Mekah itu bilang syirik ente syirik, itu gak? Hah? Begitu gak? Ketika di Madinah Nabi bilang ini hazihi bid'ah, begitu gak? Enggak. Umar ketika melihat orang ramai di masjid, dia rapikan. Terus dia ngomong apa? Ni'matil bid'atu, hari ini nikmat bid'ah nih. Kalau bahasa kita, ini bid'ah paling keren. Apa arti bid'ah? Inovasi. Berarti Umar ngerti bid'ah itu enggak semuanya jelek. Yang jelek itu yang muhdatsat, yang sayyiat, yang buruk-buruk aja. Kalau selain itu tidak masalah. Ini mukadimahnya agak banyak ya. Jadi Islam datang dari orang berselisih kemudian jadi damai. Dicari titik temunya. Sekarang kalau mereka dakwah nyari titik temu atau titik tengkar? Tengkar mulu. Kita lagi enak-enak baca Fatihah dia bilang apa? Enggak ada tuh, enggak nyampe. Dia enggak ngerti dalilnya dibilang enggak nyampe. Makanya kemudian, ini kita ringkas aja nih biar antum langsung penasarannya. Halaman 13. Nanti kita mundur sejenak ke halaman 12 ya. Halaman 12 nomor berapa tuh gitu. Temu paragraf pertama halaman 13. Walaqad sami'tu min Sayyidil Walid. Jadi pengarang ini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, aku mendengar tuan guruku ayahandaku sendiri yang masyhur namanya dengan Sayyid Alwi. Pernah dengar? Sayyid Alwi itu gurunya Syekh Yasin juga. Maulana Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani berguru kepada Sayyid Alwi, ayahanda pengarang kitab ini. Beliau juga berguru kepada ayahnya sendiri. Sayyid Muhammad ini pengarang kitab juga berguru kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Apa kata beliau? Aku mendengar ayahandaku, namanya Sayyid Alwi, kalimatan azimatan qalaha fi ahadi majalisi. Dulu di Rusaifah itu ya. Aku mendengar tuan guruku ayahandaku sendiri berkata di salah satu majelisnya dengan kalimat yang sangat keras ya. Lamma naqala ilaihi ba'd talab al-ilm khabra khisam khafif waqa baina ba'd al-muratibin fil haram an-nabawi wa baina ahad al-musallin. Nah, jadi ini ceritanya di Masjid Al-Haram. Ini kan beliau tinggal dekat Masjidil Haram dulu sebelum digusur. Di Masjidil Haram ada orang ba'da sholat subuh sholat 2 rakaat. Menurut antum gimana? Boleh nggak? Haram atau makruh atau boleh? Ayo, haram, makruh atau boleh? Boleh. Bingung ya? Bilang aja nggak tahu. Susah apa sih bilang nggak tahu? Qala al-Imam Malik qauluka nisful ilmi, qauluka la adri nisful ilmi. Imam Malik berpetua, kamu ngaku tidak tahu itu setengah ilmu. Main bilang boleh-boleh aja, bilang nggak boleh aja. Orang bener jawabannya, tapi bizan fahuwa mukhti. Orang ini jawabnya benar, tapi nebak-nebak itu dianggap salah. Sebaliknya ada orang bil hujjah, dia ngomong dengan hujjah, dengan dalil, tapi keliru dalam memahami dalil. Allah maafkan. Paham di situ? Aneh tanya lagi, sholat habis subuh boleh gak? Gitulah. Ya. Setahu kita kalau belajar fikih gimana? Makruh. Benar. Emang semuanya ada di fikih antum? Enggak. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim,
Suatu kali Nabi SAW sholat 2 rakaat ba'da subuh. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah subuh bertambah jadi 4? Repot deh kata sahabat. Di riwayat lain beliau sholat witir, ganjil. Nabi mengatakan, enggak, aku mengqadha sholatku yang tertinggal sebelum subuh. Qadha sholat fajar, sholat sunat fajar. Jadi Nabi itu manusia biasa, Pak. Nabi itu enggak selalu kayak antum bayangkan, jam 3 mesti bangun. Itu kalau pemula. Kalau pemula 40 hari, 40 malam harus bangun jam 3. Nabi itu tidurnya bukan tidur kita, tidurnya masih melek. Tidurnya beliau diperjalankan ke alam-alam lain. Kalau kita tidur diperjalankan ke alam YouTube. Ketemulah aneh di dalam ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu beberapa kali bangun ketika orang baru qomat. Akhirnya Bilal bolak-balik ngelihat, yaudah qomat aja deh. Ceklek bunyi pintu Nabi, ditungguin. Di masa itu nggak ada yang berani ngimamin selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan bukan Rasul, Pak, jadi boleh siapa aja. Malah Ustadz Fikri kalau ada di masjid tuh mojok-mojok deh. Ya nggak Ustadz ya? Wah, kalau bisa masbuk. Karena kalau beliau muncul, yang lain nggak mau jadi imam, pada mundur semua. Ya, takut nanti kena sidang. Padahal beliau nggak pernah nyidang orang salah. Nah ini yang benar, guru ngaji itu begitu benar, Pak. Orang salah aja dimaklumi, maklum gurunya begitu. Ya, beda kalau yang sebelah, itu imamnya sesat. Ketika datang seorang murid mengkabarkan kepada Said Alwi bahwa di Masjidil Haram askar-askar ini membentak orang lagi sholat 2 rakaat ba'da sholat subuh. Haram, haram, haram. Askar ini kan gak ngaji juga, Pak. Dia bisa bahasa Arab doang, muka doang yang Arab. Beberapa mereka ada yang ngaji, tapi kebanyakan tidak. Kapan ngajinya? Dia kan jaga-jaga. Jarang mereka ngaji, biasanya sudah tua-tua baru pada ngaji, baru sadar. Samalah dengan askar-askar di sini. Ini kan saya bareng dengan tentara, Pak. Udah mau pensiun dia baru mau ngaji itu. Mana Pak tentaranya? Hati-hatian tuh sama dia ya. Bisa ditembak masuk surga langsung. Baik. Lalu beliau agak sedikit mengangkat suaranya. Kenapa? Si askar ini membentak orang sholat dan mengatakan bid'ah. Farafadha rajul ayyamtani'a anis salat. Tapi orang ini tetap mau sholat. Dibentak terus, terjadilah khisam. Wala yahummunan natijah. Gak penting ini akhir dari perseteruan mereka apa. Tapi adab orang berbeda gak ada. Ya. Apa kata beliau? Lakinnalladzi yahummuna huwa anna sayyidi al-walid wa huwa syahid fil khabar. Beliau menyaksikan, "Law kana hadzal muraqib taliba ilmin aqilan fahiman lattasa'a sadruhu li hadhihi al-qadiyyah." Seandainya si askar ini santri ngaji, dia akan legowo ketika melihat ada orang sholat ba'da subuh. Kenapa? Di dalam riwayat hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada riwayat, bahkan Nasai mengumpulkan lebih banyak. Nabi pernah sholat ba'da sholat subuh. Lattasa'a sadruh. Tentu jauh dadanya menjadi lapang, tapi dia kan nggak ngerti. Dan itu banyak terjadi. Saya pernah cerita sebelumnya, seperti dihikayatkan oleh murid-murid Al-Mufassir Al-Kabir Syekh Sya'rawi, ya. Syekh Sya'rawi ini pas datang ke Raudhah Nabi itu mencium pagar. Si askar teriak, dia nggak tahu kalau di depan dia ulama waliullah.
Apa kata dia? Haram, haram ya haji, haram ya haji. Teriak dia. Pernah diteriakin nggak? Haram. Teriak di dekat Nabi. Maka apes tuh ya. Kalau ada askar kerja di situ tuh apes dia kalau nggak beradab. Akhirnya Syekh Sya'rawi ngapain? Dia ambil kepala orang itu, karena dia tinggi, dicium. Orang Mesir kan tinggi-tinggi ya, dicium. Ada syirik, katanya. Menurut ente, aneh cium ente ini syirik nggak? Bengong si askar. Tadi dia bilang haram syirik, haram syirik. Coba Pak, kalau nyentuh kubur disebut syirik, sentuh aja dia. Syirik nggak? Ketawa. Enak kalau yang disentuh bening ya, yang disentuh hitam legam ogah ya, brewok lagi ya, terdikira antum jeruk makan jeruk lagi. Nah, ini kalam beliau, lil ulama fiha ijtihadat wa istinbatat. Ulama kita itu terhadap satu persoalan itu ada ijtihadnya, ada istinbatnya, ya. Lalu dikatakanlah di sini, "Lau darasaha wastau'abaha la'adzara an-nas waltamasa lahumul makhraj al-hasan." Seandainya polisi-polisi syar'i, ya, pengawas-pengawas yang ada di penjaga-penjaga yang ada di Masjidil Haram, bahkan sekarang di negeri ini mengerti hukum syariat, nggak main sweeping aja tuh di Masjidil Haram ya, nggak main sweeping orang aja lagi sholat tuh. Jadi itu gaya-gaya mereka tuh di Masjidil Haram. La'adzara nas, tentu dia akan menerima uzur orang lain. Wal tamasa lahumul makhraj al-hasan, dan kemudian mencarikan jalan keluar. Wah, kayaknya emang ada dalilnya. Maka beliau berkalam. Nah, ini boleh dihafalkan maknanya ya. Wala syakka annal alima kullama tasa'a fikruhu wa ilmuh ittasa'a qalbuhu wa sadruh. Ini boleh jadikan quote ini ya. Orang alim itu tidak diragukan lagi. Halaman 13 paragraf kedua ya. Setiap kali luas fikrohnya dan ilmunya, ittasa'a qalbuhu wa sadruh, maka luaslah kolbunya dan dadanya, nggak sempit, nggak emosional. Jadi kenapa ada orang baru ngaji agama, baru hijrah, baru tobat, tapi galak, masuk masjid nyalain orang mulu. Jadi tempat yang paling dia nggak nyaman di dunia itu masjid. Kenapa? Menurut dia masjid itu, apalagi masjid-masjid di Jakarta, itu masjid yang isinya bid'ah minal awal ilal akhir. Apalagi tadi ada rotib ya. Ini ahli bid'ah semua nih. Gimana tak? Antum mau disebut ahli bid'ah? Mau diem aja? Dibalas pakai senyumnya nggak bisa. Harus ada yang ngomong. Harus ada yang angkat bicara. Walaupun kemudian kita diancam-ancam ya. Beliau bercerita tentang gurunya Syekh Hasan Yamani. Ini Syekh Hasan Yamani ini Allah panjangkan umurnya. Beliau anak dari, itu udah peninggal sekarang, diaminin. Hasan bin Said Yamani ya, umurnya panjang. Apa kata beliau? Jadi beliau mengatakan, aku mendengar guruku berkata, kata Syekh Said Muhammad. Coba perhatikan, selevel Said Muhammad, hafal banyak dalil, itu masih menghargai gurunya dan mengenang perkataan gurunya ditaruh di kitab. Apa kata gurunya Hasan Yamani rahmatullah alaih? Inna talibal ilmi kullama zada fiqhu wa nazaruh fil madahib qalla inkaruhu 'ala nas. Santri, murid, ikhwan, akhwat, siapapun manusia beragama mencari ilmu, jika bertambah fahamnya, bertambah pandangan wawasannya, maka sedikit inkarnya. Kalau dibalik gimana? Ciri-ciri orang yang sedikit ilmunya, itu bahasa halusnya, mau bahasa kasarnya enggak? Ciri-ciri orang bodoh, mau yang lebih kasar lagi?
Antum yang tahu ya. Ciri-ciri orang yang bodoh itu banyak ingkarnya, walaupun gelarnya ustadz ataupun doktor. Masa ada dokter bilang, jika para imam berbeda dengan Nabi, maka ikuti Nabi. Ya salam. Menurut antum mungkin gak imam yang 4 beda sama Nabi? Mungkin gak? Masuk akal gak? Berarti dia gak ngerti imamnya siapa. Imam masjid sini mungkin. Tapi kalau Imam Syafi'i, dia kan punya ijtihad. Kelirunya pun benar. Berarti orang ini gak ngerti usul fikih. Ya. Imam-imam itu punya dalil, punya manhaj. Jika dia keliru, samahallahu lahum. Allah maafkan mereka. Tapi si ustadz ini, apa kata dia? Namanya nama iblis. Antum cari sendiri ya. Dia ustadz tapi namanya nama iblis. Aneh gak boleh kasih tahu. Itu kalau ngomong apa kata dia? Dia suka ngadu-ngadu. Jika mazhab fikih Syafi'i berbeda dengan Nabi, maka yang diikuti Nabi. Menurut antum, adakah ajaran Syafi'i yang beda sama ajaran Nabi? Gak masuk akal nih orang. Tapi orang awam banyak kena. Orang awam senang dengan kalimat begitu. Yang paling saya geli itu apa? Jika sahabat Nabi berbeda dengan Nabi, ikutilah Nabi. Ada nggak? Mungkinkah yang disebut sahabat berbeda sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya salah. Doktor itu, doktornya di sono lagi, di padang pasir. Saya nggak tega nyebut nama kota suci. Cukup sebut saja padang pasir. Nggak tahu dia ngaji ke sini dulu. Itu Pak, ngomongnya. Udah tahu belum orangnya? Alhamdulillah nggak tahu ya. Kalau antum tahu, gawat. Apa kata dia tadi? Jika imam berbeda dengan Nabi, jika sahabat beda dengan Nabi, mungkin nggak? Berarti dia tidak kenal imam, tidak kenal sahabat. Itu terjadi Pak. Masya Allah, benar-benar ya. Doktor padahal. Berarti orang itu, kalau ada tadi orang bodoh itu apa dong? Antum yang tahu istilahnya ya. Kok bisa dia membayangkan sahabat beda sama Nabi? Saya juga heran. Kok bisa dia mengimajinasikan imam yang hafal hadis, yang kita ngerti hadis sekarang itu lewat mereka, itu dianggap mereka ini salah. Berbeda Nabi. Logikanya apa? Jika para imam itu berselisih dengan Nabi, terus kita gimana? Kita tentu lebih mungkin berselisih dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu beliau juga berkata kepada kakek guru kita ya, Hasan Masyad. Saya juga ngambil sanad ke murid-murid Syekh Hasan Masyad. Yaqulu li ba'di ikhwanina min talabatil ilm wa huwa yantaqid rajulan min amatin nas fi syai' fa'ala. Jadi Syekh Hasan Masyad menegur santrinya di Mekah. Hasan Masyad ini ngajar di Masjidil Haram. Ngajar Kutubus Sittah, Muwatta, Ulumul Hadis. Kitabnya pernah saya ajarkan di pesantren Darussunnah dulu ya, untuk santri-santri. Tapi habis itu saya serahkan kepada teman-teman kita. Beliau tegur, jadi ada santrinya yang baru-baru alim menegur orang yang terlihat awam. Hasan Masyad ini seingat saya Maliki. Ditegurlah oleh santrinya orang awam itu. Syekh Hasan Masyad menegur kembali. Wahai muridku, kenapa engkau menegurnya? Tahukah engkau apa mazhab dia? Apakah engkau tahu hukum masalah ini di mazhab dia? Apakah engkau tahu dalil persoalan ini dalam mazhab dia? Nah, di semuanya. Lalu kamu tahu gak dalil yang berbeda dengan mazhab dia? Bengong muridnya. Nah, nih pertanyaan kalau ada orang debat antum. Dikasih nih langsung cara jawabnya. Jadi kalau ada orang debat kita, ente tahu gak mazhab aneh? Gitu. Oh, mazhab gak ada dalam agama. Oh, oke. Ya ente tahu gak dalil aneh? Gak tahu, ya sudah selesai.
Kullu bid'ah dhalalah. Ya itu kan hadis ente, ini punya hadis sendiri. Bisa digituin Pak, dikerjain aja mereka tuh ya. Diputer-puter aja. Karena dalilnya cuma kullu bid'atin dhalalah ya. Kayaknya hadis sebanyak itu tuh gak bermanfaat bagi mereka. Lalu beliau mengatakan, sami'tu syekhana Syekh Muhammad Nur Saif yaqulu inna aktsara al-masyakil wal masaib ta'ti mimman yatasaddar lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa huwa laysa lahu bi ahlin. Ini benar terjadi di negeri kita nih. Musibah perpecahan terjadi di umat ini karena orang yang tasaddaru, yang muncul menjadi public figure untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk taklim dalam masalah bid'ah, taklim dalam masalah khurafat, itu orang-orang yang tidak mengerti persoalan bid'ah. Ma laisa bi ahlin, laisa lahu ahlun, nggak punya ilmunya, laisa lahu bihi ahlun, ya. Dia nggak punya ilmunya. Itu selevel imamnya. Coba imam dia nggak pernah hadir maulid, nggak pernah ngerti isi maulid, nggak pernah mengikuti perayaan Natal, terus disamain Pak. Haza buhtanun azim. Itu adalah kebohongan, tuduhan yang luar biasa. Menyamakan maulid Nabi dengan apa? Lahirnya Nabi Isa. Maka saya tolong para pendiri-pendiri pesantren, pengajar-pengajar pesantren modern, antum lihat lagi kitabnya. Ini berbahaya, sudah darurat. Jangan bilang lagi santri saya pinter-pinter kok. Enggak semuanya pinter kayak antum. Pulang-pulang bisa ramai itu Pak. Nanti dia ngeliat maulid, dianggap apa ntar? Wah ini nih tasyabuh nih. Ya walaupun tamatannya ada yang sadar belakangan, tapi kan cuma beberapa ya, kayak beliau nih sadar belakangan kan. Bener tadi, Afan tadi. Inilah pesan dari masyayikh-masyayikh semua yang mengajar dulu di Masjidil Haram. Jadi kalau orang bilang, oh Allah itu sudah izinkan Masjidil Haram, Masjid Madinah untuk dipimpin, diatur oleh kelompok kami, manhaj kami. Nah, dulu guru-guru kita ngajar di situ kok. Mereka kan baru bertaring semenjak akhir 70-an, 80-an ke sini. Ketika tambang minyak sudah banyak. Sebelumnya kan enggak. Sebelumnya biasa sekali. Sangat-sangat biasa ya. Nah, maka teman-teman sahabat subhanahu Allah, ini pengantar beliau. Intinya tadi di kalam yang kita jadikan quote. Setiap bertambah pemahaman dan wacana atau pemikiran seseorang, maka ittasa'a qalbuh, dadanya akan semakin luas. Kalau dia tambah alim, tambah sedikit inkarnya. Kalau dibalik, kalau dia banyak jahilnya, banyak ingkarnya. Antum yang mana? Ya, ini bukan kita membela bid'ah, enggak. Kalau ada praktek bid'ah dalam maulid, dalam ini pasti guru-guru kita sudah tegaskan. Dan kita pun juga akan menegur. Ya.